Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Ibu mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Doa selesai. Baik. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Hadir semua ya? Ya. Oke. Sebelum memasuki ke materi hak atas kekayaan intelektual, Ibu mau bertanya nih sebelumnya ke anak-anak. Jadi, dari anak-anak ini pernah nggak sih membuat suatu produk atau sebuah karya? Pernah. Pernah? Membuat produk apa? Makanan, Bu. Makanan. Ya. Ada yang lain? Minuman. Kemudian kalau karya barangkali dari apa? Membuat gantungan kunci, paket. Oke. Nah, dari produk atau karya yang kalian hasilkan ini, pernah nggak kalian terpikir kayak gimana ya caranya biar produk yang aku hasilkan atau karya yang aku hasilkan ini diakui keasliannya. Jadi ya itu sudah menjadi milik produk miliknya kalian sendiri gitu. Jadi nggak gampang dicomot oleh orang lain. Pernah? Sempat kepikiran, Bu. Sempat kepikiran. Ya, Oke. Nah, karena dari anak-anak sudah pernah membuat produk atau karya dan pernah ada pikiran untuk diakui keasliannya gitu ya. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual. Haki. Ada yang tahu haki itu apa? Hak kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual. Ya. Kemudian pada pengertiannya, nah di sini hak atas kekayaan intelektual itu diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Nah, seperti produk atau karya yang kalian hasilkan atau yang pernah kalian buat. Nah, sebenarnya hak atas intelektual ini itu sangat penting karena untuk biar produk atau yang karya kalian hasilkan itu dianggap asliannya dan nggak gampang dicomot oleh orang lain. Nah, apa saja ya macam-macam dari haki itu? Di sini ada hak cipta. Nah, hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan dan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi hak cipta sendiri itu sangat penting juga karena contohnya juga seperti buku. Nah, seperti buku yang Ibu pegang ini kan adalah buku statistik pendidikan. Nah, kemudian di sini sudah pasti ada hak ciptanya atau copyright. Kelihatan? Nah, di sebelah sini ada copyright atau tanda C bulat kayak gini. Ini copyright. Nah, kayak gini. Nah, ini termasuk hak ciptanya dari buku ini. Jadi sudah diakui keasliannya. Kemudian ada paten. Paten sendiri itu melindungi penemuan atau inovasi teknologi yang baru. Kemudian juga memiliki langkah inventif.
dan dapat diterapkan dalam industri. Contohnya itu seperti hak paten radio, hak paten komputer, kemudian hak paten atas 4G LTE, jadi yang mencakup mengenai teknologi-teknologi yang terbaru. Nah, kemudian ada juga nih merek dagang. Nah, merek dagang sendiri itu melindungi tanda yang dapat membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh seorang atau perusahaan dari barang atau jasa orang lain. Contohnya seperti Yakult. Nah, Yakult kan dia kemasannya kecil toh. Terus ada juga slogannya dia itu cintai ususku, minum Yakult tiap hari. Nah, itu termasuk dari merek dagangnya Yakult itu tadi. Kemudian ada lagi produknya Sari Roti. Nah, kalau Sari Roti itu apa biasanya? Sari roti, roti sari roti. Nah, seperti itu. Itu termasuk pada merek dagangnya, produknya mereka itu. Nah, kemudian desain industri. Kalau desain industri ini itu melindungi aspek estetika atau tampilan luar dari suatu produk yang memiliki nilai estetis dan juga industri. Nah, contohnya itu seperti bentuk, pola, kemudian warna dari suatu produk. Nah, tadi malam Ibu kan sudah meng-share mengenai materi yang ini ya. Nah, kemudian Ibu menyuruh kalian untuk mencari atau mencari referensi atau contoh dari desain industri. Begitu kan ya? Desain apa itu? Desain desain furniture seperti meja, kursi, almari dan lain sebagainya. Sudah dicari referensinya? Sudah dicari? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti kita akan bahas di LKPD di selanjutnya. Kemudian pada rahasia dagang. Rahasia dagang itu melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia tentunya dan memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya. Contohnya itu seperti formula, kemudian proses ataupun metode yang tidak diketahui oleh umum dan juga memberikan keunggulan kooperatif tentunya. Nah, kemudian kalau ini adalah sekilas pemahaman ya mengenai haki atau hak atas kekayaan intelektual. Kemudian selanjutnya Ibu minta anak-anak untuk membagi kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 anggota. Silakan dibagi dulu. Boleh membuat lingkaran atau gimana yang sekiranya enak untuk berdiskusi nantinya. Silakan. Satu kelompok 5 orang. Ini 5 itu pas 5. Iya ikut pas 5. Mau cica ambil kono ta? Tugasnya apa, Kak? Aduh. Sudah dibagi? Sudah. Yang ini ikut mana? Sini Bu 5. 5 ini ya. Terus yang ini? Ini 5. Oke. Kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi seperti ini. Di sini sudah ada kertas gambar, kertas HVS, juga kertas lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu akan membagikan terlebih dahulu, biar kalian juga mengerti petunjuk dari penugasan ini. Kelompoknya dimulai dari sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu ya. Iya, Bu. Ada 4 kelompok. Masukin Bu. Iya. Nah, silahkan untuk dipahami. Di situ ada lembar kerja peserta didik. Itu ya, mata pelajaran ekonomi kelas.
Kalian isi dulu di sini ada kelas, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan, nama anggota kelompok. Ini nama lengkap ya, anak-anak. Iya, Bu. Kemudian di sini ada petunjuk. Nah, petunjuk yang pertama, baca dan pahami secara seksama petunjuk dari mengerjakan LKPD. Kemudian pahami apa yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. Kemudian ikuti langkah-langkah pengerjaan LKPD sesuai petunjuk dari guru. Nah, selanjutnya kerjakanlah LKPD ini secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anggota tadi. Kemudian konsultasikan kepada guru jika kalian mengalami kesulitan dalam pengerjaan penugasan ini. Nah, kemudian di sini ada penugasan. Yang pertama, jadi tiap kelompok itu membuat proyek berupa desain industri, yaitu membuat desain furniture. Nah, contohnya, kalian kan tadi malam sudah mencari referensi atau contoh dari desain furniture, gitu ya. Nah, itu bisa kalian buat sebagai acuan atau patokan. Oh, aku mau buat meja nih, tapi mejanya kayaknya kurang bervariasi, kurang kayak gini, kurang ada ukirannya gini. Boleh banget kalian tambahkan. Jadi sesuai dengan kreativitasnya kalian masing-masing atau per kelompok itu tadi. Nah, kemudian guru akan membagikan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran tadi, Ibu sudah membagikan kertas lembar kerja peserta didik, kemudian ada kertas HVS, dan juga kertas gambarnya. Nah, untuk alat tulisnya nanti Ibu akan membagikannya. Kemudian setiap anggota per kelompok diwajibkan berkontribusi dalam pembuatan proyek hari ini. Nah, jadi nggak ada yang kayak numpang aja ya, anak-anak. Jadi semuanya harus ikut berkontribusi. Nanti Ibu akan mendampingi setiap kelompok, begitu. Kemudian, tiap kelompok dapat mengkreasikan bentuk desain sesuai dengan kreativitasnya sendiri atau kelompoknya itu sendiri, yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal ya. Kemudian, diharapkan tiap kelompok untuk menulis alat, bahan, dan cara pembuatan produk furniture. Jadi, fungsinya kertas gambar ini nanti kan buat menggambar ya, untuk membuat desain dari furniture itu sendiri, seperti meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Kemudian ada kertas HVS di sini. Kertas HVS di sini kalian isi dengan alat, bahan, kemudian cara pembuatan dari produk furniture itu bagaimana, sesuai dengan gambar yang sudah kalian buat, begitu ya anak-anak. Kemudian tiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil desain furniture, alat, bahan, dan cara pembuatan produk furniture tersebut. Jadi yang maju nanti satu kelompok aja, kemudian yang lain tetap dikumpulkan tugasnya. Begitu ya anak-anak? Siap ya, Bu. Sudah paham? Paham. Ada yang belum mengerti? Sudah paham ya? Alat Nah, kemudian untuk waktunya sendiri ini adalah 15 menit. Jadi kalian boleh mengkreasikan hasil desain furniturnya kalian itu bagaimana? Apa video kan? Harus video. Makasih Bu, ya Bu. Iya. Bu, ini saja, nggak usah langkah-langkahnya. Ya, jadi ini kan jadi ini nanti bisa kalian buat acuan aja kayak gambar ini. Oh, enggak kayaknya dari pendapatnya kelompok lain misalnya. Oh, enggak, gambar ini kayaknya kurang gini, kayaknya kurang gini. Boleh ditambahkan. Jadi ditambahin kayak seandainya tambahin kayak di sini kasih ukiran. Ya, boleh kayak gitu. Ya. Kayu. Kayu rak sing teko kayu. Mari kayu. Kelas 12. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama anak cantik.
Yang pink, Bu. Yang pink sama biru ya. Oh, sama semua ya, Bu. Boleh gambar apa Pak? Erak boleh. Kalau contohnya dari furniture itu tadi kan cuma contoh umumnya aja kan, meja, kursi, almari dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya boleh kayak rak kosmetik. Nah, boleh kayak gitu. Tugasnya atau cara pembuatannya Sama-sama. apa tadi? Nih, aku aku bagian desain. Aku penulis. Ini saya tidak janji dia kan dia sendiri. Nah, untuk yang baru datang boleh langsung bergabung ke kelompok aja ya. Alat-alatnya di sini kalau bahan, mereka punya cara pembuatan. Ini biasa. Mudah ya. Ada kesulitan? Apa Butuh penggaris? Oke. Lemari baju kan itu. Anggota yang lain juga boleh ya untuk berpendapat. Ya, ini lebih ke modern ya, guys. Ada kesulitan? Dari anggota yang lain juga boleh ya apa ini? Ya, membantu mengungkapkan pendapatnya. Kayaknya kalau gambar kayak gini aja kayaknya kurang ini, kurang motifnya gini gitu ya. Ada kesulitan? Masih belum. Izin bertanya, Ya. alatnya sama alat buat pembuatannya juga atau bahan-bahannya? Iya, mulai dari alat, bahan, kemudian cara pembuatannya. Ya baik. Gitu. Tapi itu dari produk dari hasil desain yang kalian buat sendiri ya? Iya. Oke. WA-mu nanti juga dua Alfia. Ini tadi ikut kelompok oke. Anggota yang lain juga boleh mengemukakan pendapatnya ya. Boleh. Kayu. Ban. Kayu. Paku koyo mor-mor itu apa sih? Oh iya. Ganggang anu. Ganggang pintu. Ganggang almari. Butuh penggaris? Iku alat iki bahan. Ambil. Terus. Nggak usah itu pikiran kok aja. Ngopi sih. Anu, apa tuh banyak Ini apa berarti laci gitu? Oke. Meja hias. bahan bisa. Alat. Bahan itu ya wis terus datang.
Satu lapis ini bisa. Kalau ini buat apa rencananya? Kursi. Ya Pak wes. Aku nek aku ini lu gak iso nek coba gambaran berarti gawe. Kalau kelompok ini rencananya buat Enggak apa? apa aku enggak wes. Lemari yang Buat lemari. ya bisa lemari. Ya. Mari. Iya. Oh, multifungsi ya ini ya lemarinya. Iya, Serbaguna. bisa buat barang. 5 masuk juga. Baju Mirima juga bisa kan? Ampas. Kalau kelompok ini rencananya rak sepatu. Sepatu modern nggak sih? Rak sepatu modern. Gaji masih untuk bergaji saya. Sing digawe pinggir itu apa jenenge? Ampas apa sih kalian goreng? Goreng jenenge apa? Kan bawa itu. Oh, bengkel. Bisa terumno itu. Bor iku sing ngebor, gak ngebor iki. Ngebor kayu. Tapi nggak terima jadi itu. Iya. Iku wis ngembang atau Nanti Pak Kono jualan. Ya beda maksudnya ini kan sini menarik, menarik. Oh, maunya dibuat ada kacanya. Oh, sekalian ada kacanya gitu. tapi kacanya itu sendiri ya nempel kayak ini. Soalnya ini kan meja hias saja, tapi dikasih bonus kaca supaya menarik pembeli. Harusnya besar yang kayak Berarti kacanya lepas pasang gitu. Buat kayak gitu. Oke. Kacanya itu templean. Tempelan apa ditempelkan? Ya, ditempelkan di tembok. Oh iya. Nah, itu juga bisa didiskusikan sama anggotanya. Ini anaknya gimana nih gitu. Ini kira-kira kaki dari mejanya terlalu tinggi atau enggak? Enggak. Pendek kan ini ya? Oke. Di sebelah sininya ada kacanya. Ada Bu. Oh, berarti cuma pintu aja. Kacanya di dalam almari. Iya. Kan nanti ada kacanya di belakang. Iya, iya. Berarti modelnya ini nanti geser gitu ya pintunya. Ya Bu, ya Bu. Dengan lebar.
Tingginya kan saya tinggi 1,5. Di bagian ininya apanya ini? Ini contoh kayak gitu tuh. Kalau dibuka gini, tapi nggak semuanya kebuka gitu. Oh, berarti modelnya tutupan ya? Oke. Nah, kamu terkena debu. Terus yang di sebelah ini? Ini bisa buat naruh buku atau peralatan-peralatan lain. Oke, dilanjut dulu aja. Ini kursi buat apa ini? Restoran. Yang di bar. Oh, gitu. Ini memang tutupannya lepas pasang gini atau gimana? Lepas pasang. Oh. Spons. Dikasih spons. Oke. Yang dikasih spons di ininya ya berarti? Di sininya ya? Atau enggak langsung aja kayak gini? Nah, ya. Untuk yang di kertas HVS-nya? Cara membuatnya. Bikinan ini fitur di sini tuh fitur paling atas. Jadi tinggal gambarnya aja gitu ya, desainnya aja yang belum. Oke, dilanjut dulu. Untuk alat dan bahannya, sudah. Boleh lihat? Ini 31 ya. Nah, ini kurang cara pembuatannya. Cara pembuatannya gimana dari meja hias ini gitu. Kalau meja hias tuh biasanya dibuat kosmetik berarti ya? Enggak jadi rias. Oh, nggak jadi. Berarti nggak jadi dikasih ada kacanya, nggak jadi. Kembang. Modelnya imut ya. Bagian dari Untuk alat dan bahannya ini juga yang di belum. Oke, dilanjut dulu. Sama dibantu ya anggota yang lainnya. Oke. Estetik. Oh iya.
Boleh kan? Waktunya tinggal 7 menit ya anak-anak. Baik Bu. Desainnya sudah selesai? Sudah hapus warnanya apa tidak Bu? Boleh, sesuai kreativitasnya kelompok aja Ini aja ya, gimana. gimana ya? Enaknya dibuat gimana. Untuk cara pembuatannya, Ini Bu. Gerak yang pas yang ini apa ini? Pensel Bu. Oh iya. Tidak geser-geser dulu. Hmm. Yang di sebelah sini berarti dibuat terbuka gini ya? Iya. Coba terbuka untuk barang-barangnya Bu. Oke. Ini dikasih bonus ya. Nggak pentol gitu. Ini misalnya, ini kan satu nomor. Ini 40. Ini kayak ini kan geser kan bukan hasil 10 cm, goreng hari 20. Tidur gerunai. Untuk lacinya itu boleh lihat. Silakan Bu. Nanti kan jadi dalamnya bisa buat naruh apa aja, dekat rumah, dekat tanah. Ya saya desain ini mau ngerampok rumah ini. Ini berarti modelnya memang kecil gitu ya ukurannya. Biasanya di sebelah kursi tamu kalau Kursi tamu. Iya. ibu kasih apa? Oh iya iya iya. Jadi kalau mau buat sebenarnya tadi kan mau ditambahin kaca, cuman kalau mejanya segitu kacanya terlalu tinggi kan nggak bagus gitu kan Bu. Kalau kacanya dianukan sama ini, selaras sama ini, nanti nggak kelihatan wajahnya. Gimana? Oh iya. Ini kan oh, Jadi dikasih apa ya? Kembali lagi ke fungsinya ini tadi. Iya. Buat kaca. fungsinya juga Bu. Enggak, maksudnya kalau kalian mau apa dibuat kayak ada kacanya. Nah, berarti ini mau ditempatkan di mana nih kalau misalnya ada kacanya? Misal dibuat di kamar lah, di kamar sendiri. Oke, berarti bisa nih kalau di kamar dibuat ada kacanya atau lepas pasang kacanya. Nah, kalau misalnya ini dibuat di sebelahnya ruang tamu, otomatis pasti pecah. Kalau misalnya tamunya anak kecil atau apa gitu kan ya. Nah, oke. Kembali lagi ke fungsinya itu tadi. Kalau dari kursi ini, berarti bisanya cuma digunakan ke apa Kenapa? kayak kursi-kursi resto atau apa gitu aja berarti. Tapi kalau seumpama Namanya ada unsur-unsur estetik ya. Oh bisa Ruang maaf. masih di rumah, di rumah, di dapur. Oke. apa jenisnya? Biasa. Kalau dari almari ini ukurannya besar atau gimana? Besar. Di orang dewasa. Iya. Standar. Terlalu besar banget, kayak agak standar. Oke. Kurang Bagus nggak Bu? Bagus. Makasih Bu.
Saya harus gambar 5. Dilanjutkan dulu sampai selesai. Iya. Kemudian yang ini, Kayaknya kemana? yang cara pembuatannya tadi sudah? Sudah sampai siap dijual. Oke, sudah siap berarti ya. Kalau mau diwarnai boleh, sesuai sama kreativitasnya kelompok gimana, enaknya gimana. Kayak apa mandan suruh? Ya kayak itu nih yo. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya anak-anak. Biar apa biar Untuk yang di kertas HVS-nya jangan lupa ada alat, bahan, dan juga cara pembuatannya. Jangan sampai ada yang alat dan bahannya aja ditulis, tapi cara pembuatannya nggak ditulis. Diselesaikan dulu. Kalau mau diwarnai juga boleh banget. Jadi sesuai sama kreativitasnya kelompok aja gimana. Kalau misalnya bagusan, nggak Bu, bagusan kayak gini aja. Oke. Gitu ya. Sudah selesai? presentasikan tadi. Ya, nanti kalau sudah ada yang selesai boleh. Urutannya main kelompoknya virus. Dari kelompok 1 sampai Enggak, jadi boleh dari kelompok, misalnya kelompok yang sebelah sana, Bu saya mau maju dulu aja gitu. Boleh, jadi sesuai sama kesiapannya aja. Waktunya kurang 1 menit ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Adew. virus biar menyebar semua orang. Biasa jahat. Menyebar. Biasa jahat. Sudah ya? Sudah habis ya? Silahkan yang mau dipresentasikan terlebih dahulu hasil dari Kelompok virus. boleh, ayo silakan. Virus siapa? Virus. Catfish virus. Oke. Kalian semua turun. Iya, lihat. Ayo maju. Oh, benar. Terus apa kali aku pertama. Ayo silahkan. Dari kelompok berapa? Ini Kelompok 3. Beri aplaus dulu sama teman-temannya. Oke, silahkan dipresentasikan. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 3 dengan nama kelompok apa kita? Catfish virus. Nah, di kelompok kita membuat furniture apa? Coba jelaskan Rima, silakan. Jadi ini merupakan lemari yang modern, di mana di sini lemari ini terbuat dari kayu Kelompok yang dan lain perhatikan ya. mohon perhatiannya. Kelompok yang lain perhatikan ya. Nah, jadi di sini lemari kita ini terbuat dari kayu dan di samping sini, di samping kirinya terdapat ruang terbuka untuk ditaruh kayak barang-barang kalian seperti buku atau barang-barang hias yang lain. Jadi intinya itu lemarinya itu ini serbaguna. Nah, Kita ya. Nah, untuk lemarinya ini mungkin bisa dipakai untuk menyimpan barang-barang pribadinya kalian. Kenapa sih kami memilih lemari? Soalnya apa? Furnitur paling penting kita kan maksudnya untuk barang-barang ya ini untuk penyimpanan alat
penyimpanan barang-barangnya kami. Nah, bisa baju, bisa foto-foto, atau nggak bisa tanaman yang biasanya K-pop itu juga. Ini langsung alatnya. Nah, untuk alat yang dibutuhkan dalam membuat almari kita, yang pertama ada gergaji, mesin penghalus, ada bor juga. Kalau nggak ada bor nggak bisa. Terus palu, terus meteran, skrup, Ya. gunting, masker, dan kacamata untuk pengaman APD ya. Terus untuk keamanan kita agar bisa selamat dunia akhirat. Terus yang ke-10 pisau penghalus agar kayunya itu halus, lemarinya jadi bagus. Silakan Narum lanjutkan. Oh, untuk bahannya kan udah jelas sih. Untuk bahannya kan udah jelas. Yang pertama itu ada kayu untuk pembuatan lemarinya ini kan. Kita memakai kayu jati kan, itu meskipun mahal tapi kan awet, kuat. Nah, yang kedua ini tuh pakai pakunya untuk menggabungkan dari ini, Dek, diem Dek. Terus yang ketiga itu ini ada, kita beli alatnya untuk kunci pintunya, kan nggak mungkin selemari gak ada kuncinya kan, untuk menyimpan uang tabungan kalian gitu. Nah, terus ada pelapis atau catnya, ini sesuai dengan kebutuhan. Yang suka pink boleh dicat dengan pink, pokok sesuai dengan kebutuhan. Terus itu ada pegangan pintunya buat ininya, kan nggak bisa sih nyelotnya itu ya. Harus pakai gagang pintu. Terus ini ada kacanya, itu tadi yang dijelaskan sama Dek Rima ini. Untuk kaca, Ya. kacanya. Intinya itu alatnya yang penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terkait dari cara dan langkah pembuatan almari ini, yang pertama perencanaan, di mana perencanaan ini menentukan desain seperti ini contohnya, atau mengukur juga, dan jenis kayu yang akan digunakan. Kemudian untuk persiapan kayunya itu memotong kayu sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau request dari konsumen, dan melakukan proses penghalusan di permukaan kayunya. Kemudian yang ketiga ada perakitan. Dari perakitan ini merakit bagian kayu menjadi bentuk almari pakaian sesuai desain yang ada seperti ini, dirakit-rakit. Kemudian terkait finishing, di sini melakukan proses finishing atau pengakhiran dengan cara memberikan lapisan pelindung seperti dicat biar lebih bagus, atau memberi lapisan pelindung terhadap lemarinya agar tidak cepat rusak gitu loh. Kemudian adanya pemasangan aksesoris. Ini pemasangan aksesoris ini seperti pegangan pintu, kunci, dan rel untuk kunci laci biasanya biar enggak cepat rusak. Kemudian ada quality control, ini untuk memastikan bahwa bagian sudah terpasang dengan benar dan baik, dan tidak ada cacat sebelum dikirim dan digunakan oleh konsumen. Seperti itu. Atau ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah selesai. Terima kasih. Dari kelompok yang lain boleh menanggapi ya. Tanggapannya gimana kalau dari produk apa ini? Terima kasih. Ya, silakan. Itu yang bagian kacanya itu bagaimana untuk cara membukanya? Yang di bagian kacanya. Di kaca yang sebelah. Ini kan Nah, kacanya ini nempel di ininya, di kayunya. Jadi di sebelah sebelah kaca ini ada kayu untuk gagang pintunya, begitu. Berarti sudah nyatu sama. Betul, Kakak. Sudah nempel di lemari ini sendiri. Apa? Memasukkan apanya? Ini kan bentuknya geser, bukan dibuka ke depan gini, digeser gini. Ya, jadi bentuknya digeser. Iya, soalnya ini kayak resleting gitu loh, bukan ke depan tapi ke samping gitu. Bisa dipahami? Oke. Sudah ya, beri aplaus dulu untuk teman-teman. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami dari Campus Virus. Boleh, silakan duduk. Oke.
Nah, itu tadi. Halo. Masih semangat ya? Jadi untuk desain furniture yang tadi kalian buat itu adalah sebagai acuannya. Nah, untuk di pertemuan kedua nanti kita akan membahas mengenai bagaimana kita mendaftarkan produk atau karya yang kita buat ini ke hak paten. Nah, begitu ya. Nah, kemudian untuk yang belum presentasi nanti boleh dikumpulkan aja hasil karyanya. Kemudian Ibu akan membahas mengenai pemahaman sekilas yuk. Nah, di sini ada alur pendaftaran dari paten. Nah, dari desain yang kalian buat tadi itu bisa dipatenkan. Agar apa? Agar karya yang kalian buat atau produk yang kalian buat itu nggak gampang dicomot oleh orang lain. Nah, yang pertama itu ada registrasi akun ke Paten DGIP Go ID. Nah, kemudian kalian harus membuat permohonan baru. Permohonan baru seperti menyiapkan dokumen permohonan paten. Nah, itu jika diperlukan ya. Kemudian di sini ada unggah data dukung yang dibutuhkan. Jadi di situ ada data pendukungnya apa aja. Biar lebih jelasnya, Ibu akan buka di sini webnya. Paten DGIP Go ID. Kalian masuk dulu ke Paten DGIP Go ID. Nah, ini. Yang lain diperhatikan ya. Nah, di sini tuh udah ada langkah-langkahnya seperti yang Ibu jelaskan di tadi itu ya, di PPT tadi. Kemudian di sini ada di samping kiri itu ada pendaftaran baru paten. Kemudian pasca permohonan paten gimana? Kemudian ada informasi peringatan dini atau SIPD pemeliharaan paten. Nah, berhubung kalian kan belum buat nih akun dari pendaftaran mau mendaftar hak paten itu gimana? Nah, kalian harus login dulu. Di sini kemudian kalian ke permohonan ini. Kalian mau permohonan apa? Merek, paten, hak cipta, desain, industri tadi. Nah, kemudian ini. Kalian kan belum ada nih akun dari dari pendaftaran hak paten ini tadi. Nah, kalian harus login dulu ke ini. Usernya kalian isi ininya, kemudian kalau memang belum ada akunnya, kalian harus mengisi ini. Formulirnya ini tadi. Nah, kalau sudah, biasanya ada step-stepnya. Kalian tinggal ngikuti aja stepnya, kemudian ada isi seluruh formulir, ada juga tentunya ada melakukan pembayaran ya, dengan pemesanan kode bilang paten. Nah, kemudian ada juga pembayaran yang mengklik pemesanan kode billing substantif. Nah, di sini tadi kan sudah nih registrasi akun melalui ini, kemudian isi formulir, melakukan pembayaran. Nah, setelah pengajuan permohonan tadi, pasti kantor paten itu akan melakukan pemeriksaan administratif. Kemudian, setelah kalian mengajukan permohonan, untuk memenuhi persyaratan administratif itu tadi, pastinya kantor paten itu akan mempublikasikan permohonan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian kantor paten sendiri itu akan melakukan pemeriksaan substantif dengan menilai kebaruan, langkah inventifnya itu bagaimana,
kemudian aplikasi industri dari penemuan itu tadi seperti apa. Nah, jika penemuan kalian itu lolos ke pemeriksaan substantif, kantor paten itu tentunya akan mengeluarkan keputusan untuk memberikan hak patennya, atau ketika kalian sudah melewati langkah-langkah itu tadi nih, itu bisa langsung muncul sertifikat hak patennya gimana. Nah, seperti itu. Kemudian setelah paten itu diberikan atau sertifikat itu diberikan, pastinya kalian harus membayar biaya pemeliharaan secara berkala untuk menjaga keberlakuan hak paten itu sendiri. Nah, biasanya jangka waktunya itu adalah 20 tahun aja. Nah, setelah 20 tahun kalian harus memperbarui hak paten itu lagi. Gitu ya. Iya. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kedua atau pertemuan minggu besok. Begitu ya, anak-anak? Ya, Bu. Oke, thank you. Kemudian yang terakhir nih, dari pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kemudian apakah ada kesulitan nih pada saat kalian mengerjakan proyek kelompok tadi? Kayaknya kayak misalnya, Bu, aku kesulitan ini, aku nggak bisa gambar, Bu. Gimana ini, Bu? Nah, ada kesulitan? Iya. Menemukan idenya. Oke, kemudian ada lagi? Dari kelompok ini? Menggambar, kesulitan menggambarnya. Oke, dari sini? Dari kelompok sana? Aman, Bu. Aman, oke. Wah, pro berarti ya ini ya. Oke. Premium. Berarti ada yang nggak premium gitu ya? Enggak ya? Semuanya sudah bagus. Nah, kemudian ada nggak sih hal menarik yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kayak misalnya, oh ternyata seru ya Bu kalau misalnya kita buat desain furniture secara bareng-bareng, itu ternyata kita punya ini loh Bu, ada hal baru yang kita temukan. Ada nggak di pikiran kalian? Kayak misalnya, oh iya Bu, aku nemukan ini gitu loh. Yang sebelumnya awalnya kursi nih, furniture kursi kayak gini-gini aja. Oh ternyata kalau dimodifikasi, ada ide-ide dari anggota yang lain, ternyata bisa loh Bu jadi lebih bagus kayak gitu. Ada hal menariknya apa nih? Apa? Ada Bu, contohnya seperti pada kelompok kami kan. Ya. Awalnya meja hiasnya cuma itu saja. Sebenarnya tadi itu bingung mau dijadikan meja hias atau meja hias. Ternyata lebih bagusnya itu dijadikan meja hias saja. Meja hias, oke. Kalau dari kelompok sini? Dari kelompok ini itu awalnya itu kan kayak desain model kursinya bagaimana. Ya. Terus ada tambahan-tambahan, akhirnya menjadi kursi teman-teman? Estetik, kursi estetik, oke. Kalau yang dari kelompok sini? Kalau dari kelompok sini apa, Rek? Tentang bagaimana sih kan biasanya kan punya Yang kita lain kan perhatikan ya. terkait ini Bu, desainnya meja Ya. lemari. Jadi kita bisa tahu nih lemari yang modern dan juga yang banyak disukai banyak orang, dan juga bagaimana sih cara pembuatannya juga kan biasanya kita nggak terlalu memikirkan terkait bagaimana sih caranya, cuma pengen beli doang, tapi beli kita doang. bisa tahu nih kalau buat sendiri itu seperti apa gitu. Fungsinya yang lebih Fungsinya kayak juga. gitu, oke. Kalau dari kelompok ini? Jadi asik Bu ya, soalnya kan kadang kita itu di rumah punya arang-arang atau rencana untuk membuat sesuatu, cuman kadang males untuk menggambar. Sedangkan di pembelajaran kali ini kan kita jadi bisa menuangkan apa yang kita gambarkan atau yang kita inginkan sesuai dengan desain yang kita mau seperti apa, terus tujuannya alat-alat seperti apa. Kan kalau bisa seperti itu kita jadi bisa jadi kita bisa membuat di kemudian hari atau membuka usaha bisnis dengan desain yang kita buat itu. Usaha furniture ya lebih tepatnya. Oke, itu tadi adalah pembelajaran pada hari ini anak-anak. Untuk pembelajaran selanjutnya itu adalah mengenai mendaftarkan hak patennya itu tadi ya. Nah, kita beri aplaus dulu untuk kita semua.
Baik, itu saja yang Ibu Guru jelaskan pada materi kali ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.